Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Wahyu 13 ayat 2. Untuk dapat mengerti arti binatang-binatang yang digambarkan dalam kitab Wahyu, kita kembali ke nubuat-nubuat Nabi Daniel seperti yang sudah kita pelajari dalam pasal yang lalu. Daniel menguraikan penglihatannya tentang 4 binatang besar yang keluar dari dalam laut secara berturut-turut. Binatang-binatang itu adalah 4 kekaisaran, bukan Yahudi, yang akan menguasai dunia di zaman itu. Daniel menguraikan kerajaan-kerajaan itu dengan menggunakan binatang-binatang buas sebagai gambaran sesuai dengan apa yang dia lihat. Pada pasal 8 kitab Daniel membahas siapa-siapa saja kerajaan pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Dengan demikian kita dapat mengenali gambaran binatang itu dari urutan kerajaan-kerajaannya. Yang pertama dari kerajaan-kerajaan yang digambarkan oleh Daniel bersifat singa, yaitu kerajaan Babel. Ia berkata bahwa kerajaan kedua seperti beruang, yaitu Media Persia. Kerajaan ketiga seperti macan tutul, yaitu kerajaan Yunani Makedonia. Kemudian Daniel berkata bahwa akan muncul kerajaan keempat yang akan mengambil alih apa yang tersisa dari kerajaan Yunani, yaitu kerajaan Romawi. Dalam Daniel 7 ayat 23 dan 24, Daniel menubuatkan kerajaan keempat dan teristimewa orang yang akan mempersatukan kerajaan itu. Ia berkata bahwa kerajaan keempat, yaitu Romawi, akan menelan seluruh isi bumi. Tetapi dalam pasal 8, Roma menuju kebangkitan. Telah kita lihat bahwa kekaisaran Romawi mempunyai tahap 2. Daniel berkata bahwa dari kebudayaan kekaisaran Romawi yang pertama akan muncul 10 raja, dan sesudah mereka seorang raja yang berbeda dengan raja terdahulu akan muncul. Raja ini akan merendahkan 3 raja lainnya. Dengan kata lain, apabila diktator Romawi ini muncul, ia akan menguasai konfederasi 10 negara. 7 raja atau pemimpin akan setia kepadanya dan dengan senang hati. Tetapi 3 dari mereka tidak mau berbuat hal yang sama. Karena itu ketiga raja ini akan dikalahkan oleh pemimpin yang baru tersebut, atau diktator Romawi yang baru itu. Sekarang kita dapat melihat bagaimana ayat Alkitab yang saling berkaitan atau berhubungan. Jika kita kembali ke Wahyu pasal 13 dan melihat ayat pertama sekali lagi, kita akan mengerti bahwa 10 tanduk berkenaan dengan konfederasi 10 negara dan 7 kepala adalah 7 pemimpin yang berkoalisi dengan antikristus. Bagaimana ciri-ciri kepribadian pemimpin besar itu atau antikristus itu? Beberapa orang telah berkata bahwa mereka membaca Alkitab, terkhususnya kitab Wahyu, untuk melihat bagaimana kesudahannya dan tidak mengerti apa-apa tentang perkara yang dikatakan di dalam kitab tersebut. Tetapi setelah kita mengetahui siapa yang dimaksud dengan macan tutul, beruang, dan singa, kita hendaknya mulai melihat arti dari Wahyu 13 ayat 2. Dalam ayat itu dikatakan bahwa binatang itu, diktator Romawi, pemimpin besar masa depan atau antikristus, dia akan serupa dengan macan tutul, beruang, dan singa. Seekor macan tutul dapat menerkam mangsanya dengan tangkas. Macan tutul adalah kerajaan Yunani. Iskandar Agung yang adalah pemimpinnya seorang jenius militer berketurunan Yunani, terkenal karena dapat mengalahkan musuhnya secepat kilat. Ia tidak kenal takut dan amat kuat, seperti juga seekor macan tutul. Nah, Iskandar atau Alexander adalah seorang penakluk dunia yang memimpin bala tentaranya ke ujung dunia yang sudah dikenal orang pada masa itu. Kemudian beruang adalah kerajaan Media Persia yang ditaklukkan oleh Alexander. Nah, kerajaan ini seperti juga binatang yang melambangkannya sangat kuat dan berkuasa. Singa melambangkan Babel, memiliki keagungan seorang raja. Cara ia berjalan dan mengangkat kepala menunjukkan keagungan. Nah, Babel adalah kerajaan yang mulia. Istana-istananya indah permai dan kebun-kebun gantung di Babel begitu indah. Dianggap salah satu dari 7 keajaiban di dunia. Nah, sekarang sedikit demi sedikit kita mulai melihat munculnya pemimpin besar masa depan.
Ia akan mengadakan penaklukan secara cepat. Ia akan sangat kuat dan berkuasa. Sikapnya akan menunjukkan kepercayaan pada diri sendiri dan ketinggian hati. Pada waktu kita membaca Wahyu pasal 13, perlu kita perhatikan bahwa naga itu atau iblis ya, memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya sangat besar. Pada ayat 26 dari pasal 13. Siapa naga itu? Jika kita kembali ke Wahyu 12 ayat 9, kita diberitahu siapa dia. Ayat itu berbunyi, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Setelah kita baca bahwa naga itu akan memberikan kekuasaannya pada antikristus, dengan kata lain iblis sendiri akan memberikan antikristus kekuasaan yang luar biasa. Ia akan dapat melakukan berbagai macam mujizat atau pekerjaan luar biasa yang menakjubkan banyak orang. Inilah salah satu sebab mengapa orang Kristen jangan hendaknya terlalu gembira kalau melihat hal-hal yang bersifat supranatural. Mujizat itu bisa saja berasal dari Allah dan bisa saja berasal dari iblis. Tetapi akan ada masanya iblis diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan supranatural dengan perantaraan manusia. Dikatakan bahwa iblis akan mengutusi pendurhaka, hasil karyanya yang terbesar dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib mencengangkan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat atau jalan keluar, solusi kehidupan. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Yang kedua yang akan diberikan kepada orang ini ialah tahta. Ini berarti pemerintahan dunia. Tahta ini ditawarkan kepada Yesus Kristus, tahta yang sama ya. Dalam Lukas pasal 4 dikisahkan bagaimana iblis datang kepada Yesus selama masa pencobaannya di padang gurun dan menawarkan kepadanya segala kuasa dan kemuliaan dunia. Iblis berkata bahwa Yesus dapat memiliki semua kerajaan dunia jikalau ia menyembah iblis. Hanya ada satu manusia yang dapat menolak tawaran semacam itu. Iblis menawarkan kepadanya mahkota jikalau ia mengelakkan salib. Tetapi Yesus tidak mau menerima tawaran itu. Sekarang kita akan mempelajari orang yang akan menerima tahta itu dengan segala senang hati. Dialah antikristus. Ia akan disembah sebagaimana iblis disembah, dengan bentuk-bentuk penyembahan berhala yang bagi kita hanya berupa perkiraan dan bayangan yang tidak dimengerti kenyataannya. Dewasa ini di mana-mana di seluruh dunia meningkatnya mistik, okultisme, kepercayaan leluhur, dan bahkan pemujaan setan demikian menyolok sehingga orang mulai bertanya mengenai hal-hal itu. Ada gereja-gereja di beberapa kota besar di Amerika yang benar-benar memasukkan pemujaan setan ke dalam upacara keagamaan mereka. Sebuah berita surat kabar menyatakan bersamaan dengan astrologi, di beberapa kota ada perhatian yang makin besar terhadap ilmu gaib dan hipnotis. Kursus tentang sejarah ilmu gaib telah muncul di beberapa fakultas yang ternama dan di kebanyakan universitas bebas, di mana para mahasiswa yang merencanakan kurikulum. Seorang mahasiswa menceritakan kepada penulis bahwa ia mengenal beberapa orang yang telah mendaftarkan nama mereka untuk mengikuti kursus tentang ilmu gaib, karena mengira bahwa kursus itu mengenai praktik ilmu gaib. Tetapi setelah mengetahui bahwa kursus itu lebih bersifat sejarah daripada misteri, mereka lalu mengundurkan diri. Tetapi pemujaan iblis yang akan dimulai pada waktu pemimpin besar masa depan itu memerintah dunia akan menjadi bentuk-bentuk okultisme masa sekarang yang kelihatan seperti mainan anak-anak tetapi ternyata membawa pada penyesatan.